Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 145 hadits tentang ruqyah, yang ke-76 sampai ke-110. 76 Sahih Bukhari 5298. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat budak wanita di rumahnya. Ketika beliau melihat bekas hitam pada wajah budak wanita itu, beliau bersabda, "Ruqyahlah dia, karena padanya terdapat nadrah, sisa sakit yang disebabkan karena sorotan mata jahat." Hadits ini diperkuat oleh riwayat Abdullah bin Salim dari Az-Zubaydi, dan berkata Ukail dari Az-Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Urwah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 77 Sahih Bukhari 5300. Abdurrahman bin Al-Aswad dari ayahnya, dia berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah tentang ruqyah, jampi-jampi dari Al-Quran dan As-Sunnah dari penyakit demam." Dia menjawab, "Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan ruqyah dari setiap penderita sakit demam." 78 Sahih Bukhari 5301. Dari Abdul Aziz, dia berkata, "Aku dan Sabit pernah mengunjungi Anas bin Malik, lalu Sabit berkata, 'Wahai Abu Hamzah, aku sedang menderita suatu penyakit.' Maka Anas berkata, 'Maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam?' Dia menjawab, 'Tentu.' Anas berkata, 'Allahumma rabban nasi muzhibil basi ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman.' Ya Allah Rabb manusia, Zat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan Engkau, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit." 79 Sahih Bukhari 5303. Dari Hisham bin Urwah, dia berkata, "Telah mengabarkan kepadaku ayahku dari Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah beliau berdoa, 'Imsahal basa rabban nasi biyadika syifa'u la kashifa lahu illa ant.' Hilangkanlah rasa sakit wahai Rabb manusia, di tanganmu lah segala kesembuhan, dan tidak ada yang dapat menyingkap penyakit tersebut melainkan Engkau." 80 Sahih Bukhari 5305. Dari Aisyah, dia berkata, biasanya dalam meruqyah, beliau membaca, "Turbatu ardina wariqatu ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina bismillahi." Dengan nama Allah, debu tanah kami dengan ludah sebagian kami, semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami. 81 Sahih Bukhari 5308. Dari Abu Saidi, bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi dalam suatu perjalanan. Ketika mereka singgah di suatu perkampungan dari perkampungan Arab, mereka meminta supaya diberi jamuan. Namun penduduk perkampungan itu enggan untuk menjamu mereka. Ternyata salah seorang dari tokoh mereka tersengat binatang berbisa. Mereka sudah berusaha menerapinya namun tidak juga memberi manfaat sama sekali. Maka sebagian mereka mengatakan, "Sekiranya kalian mendatangi sekelompok laki-laki, sahabat Nabi yang singgah di tempat kalian, semoga saja salah seorang dari mereka ada yang memiliki sesuatu." Lantas mereka mendatangi para sahabat Nabi sambil berkata, "Wahai orang-orang, sesungguhnya pemimpin kami tersengat binatang berbisa, dan kami telah berusaha menerapinya dengan segala sesuatu namun tidak juga membuahkan hasil. Apakah salah seorang dari kalian memiliki sesuatu sebagai obat?" Salah seorang sahabat Nabi menjawab, "Ya, demi Allah aku akan meruqyahnya, menjampinya. Akan tetapi demi Allah, sungguh kami tadi meminta kalian supaya menjamu kami, namun kalian enggan menjamu kami, dan aku tidak akan meruqyah, menjampinya, sehingga kalian memberikan imbalan kepada kami." Lantas penduduk kampung itu menjamu mereka dengan menyediakan beberapa ekor kambing. Lalu salah satu sahabat Nabi itu pergi dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah, dan meludahkan kepadanya hingga seakan-akan pemimpin mereka terlepas dari tali yang membelenggunya dan terbebas dari penyakit yang dapat membinasakannya. Abu Saidi berkata, lantas penduduk kampung tersebut memberikan imbalan yang telah mereka persiapkan kepada sahabat Nabi,
dan sahabat Nabi yang lain pun berkata, "Bagilah." Namun sahabat yang meruqyah berkata, "Jangan dulu sebelum kita menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan apa yang terjadi dan kita akan melihat apa yang beliau perintahkan kepada kita." Setelah itu mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukannya kepada beliau. Beliau bersabda, "Apakah kamu tidak tahu bahwa itu adalah ruqyah? Dan kalian telah mendapatkan imbalan darinya, maka bagilah dan berilah bagian untukku." 82 Sahih Bukhari 5311. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami lalu beliau bersabda, "Telah ditampakkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat seorang Nabi lewat bersama satu orang, seorang Nabi bersama dua orang saja, seorang Nabi bersama sekelompok orang dan seorang Nabi tanpa seorang pun bersamanya. Lalu tiba-tiba ditampakkan kepadaku kumpulan manusia yang banyak memenuhi ufuk, aku berharap mereka adalah umatku, namun dikatakan padaku, ini adalah Musa dan kaumnya, lalu dikatakan pula kepadaku, tapi lihatlah di ujung sebelah sana. Ternyata aku melihat ada sekumpulan orang yang sangat banyak, kemudian dikatakan lagi padaku, lihat juga yang sebelah sana. Ternyata aku juga melihat ada sekumpulan orang yang sangat banyak lagi, lalu dikatakan padaku, ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Setelah itu orang-orang bubar dan belum sempat ada penjelasan kepada mereka, sehingga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saling membicarakan hal itu. Mereka berkata, adapun kita dilahirkan dalam kesirikan akan tetapi kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mungkin mereka adalah para anak cucu kita. Lantas peristiwa tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertatayur, menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal, tidak pernah meminta untuk diruqyah dan tidak mau menggunakan pengobatan dengan besi panas, dan kepada Tuhan merekalah mereka bertawakal. Lalu Ukasyah bin Mihsan berdiri dan berkata, apakah aku termasuk di antara mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Kemudian yang lainnya berdiri lalu bertanya, apakah aku juga termasuk di antara mereka? Beliau menjawab, Ukasyah telah mendahuluimu dalam hal ini. 83 Sahih Bukhari 5323 telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, dia berkata, saya mendengar Ibnu Uyainah berkata, orang yang pertama kali menceritakan kepada kami adalah Ibnu Jurayj, dia berkata, telah menceritakan kepadaku keluarga Urwah dari Urwah, lalu aku bertanya kepada Hisham tentang haditsnya, maka dia menceritakannya kepada kami dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para istrinya, padahal beliau tidak mendatanginya. Sufyan mengatakan bahwa keadaan seperti ini termasuk sihir yang paling berat. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah memberikan fatwa menghukumi dengan apa yang telah aku fatwakan, hukumi? Dua orang laki-laki telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk di atas kepalaku dan satunya lagi di kakiku. Kemudian seorang yang berada di kepalaku berkata kepada yang satunya, kenapa laki-laki ini? Temannya menjawab, terkena sihir. Salah seorang darinya bertanya, siapakah yang menyihirnya? Temannya menjawab, Lubid bin Al-Asham, laki-laki dari Bani Zuraik, seorang munafik dan menjadi sekutu orang-orang Yahudi. Salah seorang darinya bertanya, dengan benda apakah dia menyihir? Temannya menjawab, dengan rambut yang terjatuh ketika disisir. Salah seorang darinya bertanya, di manakah benda itu diletakkan? Temannya menjawab, di mayang kurma yang diletakkan di bawah batu dalam sumur Zarwan. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sumur tersebut hingga beliau dapat mengeluarkan barang tersebut. Lalu beliau bersabda, ini adalah sumur yang diperlihatkan padaku. Seakan-akan airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai dan seakan-akan pohon kurmanya bagaikan kepala setan. Abu Hisham berkata,
Apakah beliau meminta barangnya dikeluarkan? Aisyah berkata, lalu aku bertanya, apakah Anda tidak meruqyahnya? Beliau bersabda, tidak, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku dan aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain dari peristiwa itu. 84 Sahih Bukhari 5603. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap termenung seperti ini dan ini, sehingga beliau dibuat seakan-akan telah melakukan sesuatu terhadap istrinya padahal beliau tidak melakukannya. Aisyah melanjutkan, sampai di suatu hari beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu telah merasakan bahwa Allah telah memberikan fatwa, menghukumi, dengan apa yang telah aku fatwakan, hukumi? 2 orang laki-laki telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk di kakiku dan satunya lagi di atas kepalaku. Kemudian orang yang berada di kakiku berkata kepada orang yang berada di atas kepalaku, kenapakah laki-laki ini? Temannya menjawab, dia terkena sihir. Salah seorang darinya bertanya, siapakah yang menyihirnya? Temannya menjawab, Labid bin Al-Asham. Salah satunya bertanya, dengan benda apakah dia menyihir? Temannya menjawab, dengan seladang mayang kurma dan rambut yang terjatuh ketika disisir yang diletakkan di bawah batu dalam sumur Zarwan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, lalu bersabda, inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku, seakan-akan pohon kurmanya bagaikan kepala setan dan seolah-olah airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengeluarkannya, kemudian barang tersebut pun dikeluarkan. Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah Anda menjampinya meruqyahnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku dan aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain dari peristiwa itu. Aisyah berkata, Labid bin Asham adalah seorang laki-laki dari Bani Zuraik yang memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi. 85 Sahih Bukhari 5991. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 70.000 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, yaitu yang tidak meminta diruqyah, pengobatan dengan jampi-jampi atau mantera, tidak berfirasat sial karena melihat burung dan hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. 86 Sahih Bukhari 6059. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beberapa umat diperlihatkan kepadaku, maka aku melihat ada seorang nabi lewat bersama umatnya, kemudian lewatlah seorang nabi bersama beberapa orang, kemudian lewatlah seorang nabi bersama 10 orang, dan nabi bersama 5 orang, dan seorang nabi yang berjalan sendirian. Tiba-tiba aku melihat ada rombongan besar, maka saya tanyakan kepada Jibril, apakah mereka umatku? Bukan, namun lihatlah ufuk, jawab Jibril. Aku melihat, tiba-tiba ada serombongan besar. Kata Jibril, itulah umatmu, dan itu ada 70.000 orang mula-mula yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa siksa. Saya bertanya, mengapa mereka bisa seperti itu? Jibril menjawab, karena mereka tidak minta diobati dengan cara ditempel besi panas, tidak minta diruqyah dan tidak meramal nasib dengan burung, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Ukasyah bin Mihsan berdiri seraya berujar, doakanlah aku, agar Allah menjadikan diriku di antara mereka. Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah dia supaya di antara mereka. Lantas laki-laki lainnya berdiri dan berujar, jadikanlah aku di antara mereka. Nabi menjawab, kamu sudah didahului Ukasyah. 87 Musnad Ahmad 9381. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjengukku ketika aku sakit. Abdurrahman menyebutkan dalam haditsnya, mengunjungiku, lalu beliau bersabda, maukah engkau aku ajari? Abdurrahman menyebutkan, maukah engkau aku ruqyah dengan suatu doa yang pernah dibacakan Jibril alaihi salam untukku? Aku menjawab, iya, demi ayah dan ibuku. Maka beliau mengucapkan,
Bismillahi arqika wallahu yashfiyuka min kulli da'in yu'dhika wa min syarri naffawithati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasada. Dengan nama Allah aku meruqyahmu, dan Allah lah yang menyembuhkanmu dari setiap penyakit yang menimpamu, dari setiap kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Abdurrahman menyebutkan dengan lafaz min kulli da'in fika, dari setiap penyakit yang ada padamu. 88 Musnad Ahmad 10562 dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan safar. Ketika mereka melewati salah satu perkampungan Arab, mereka hendak bertamu namun mereka enggan menerimanya. Lalu ada di antara penduduk itu terkena sengatan, dan akhirnya mereka bertanya kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Maka seorang sahabat Nabi menjawab, ya. Kemudian ia menemui orang yang terkena sengatan dan meruqyahnya dengan membacakan surat Al-Fatihah, dan orang itu pun sembuh. Maka ia pun diberi beberapa kambing, namun ia enggan menerimanya hingga ia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai, ia pun menceritakan kejadian tersebut kepada beliau dan berkata, wahai Rasulullah, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak meruqyahnya kecuali hanya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, beliau lalu tertawa dan bersabda, apa engkau tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah ruqyah? Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kemudian beliau bersabda, ambillah pemberian itu dan berikan untukku satu bagian bersama kalian. 89 Musnad Ahmad 10648 dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami dalam suatu ekspedisi dengan 30 penunggang kuda. Abu Sa'id berkata, lalu kami singgah di perkampungan Arab dan meminta mereka untuk menerima kami sebagai tamunya, namun mereka enggan. Kemudian pemimpin mereka disengat, akhirnya mereka pun mendatangi kami dan bertanya, apakah ada salah seorang dari kalian yang bisa meruqyah dari sengatan kalajengking? Abu Sa'id berkata, lalu aku berkata, ya, aku bisa, tetapi aku tidak akan melakukannya sehingga kalian memberi kami sesuatu. Mereka berkata, kami akan memberi kalian 30 ekor kambing. Abu Sa'id berkata, lalu aku membaca Alhamdulillah padanya 7 kali. Abu Sa'id berkata, dan ia pun sembuh. Abu Sa'id berkata, ketika kami menerima kambing tersebut, jiwa kami seakan menolaknya. Abu Sa'id berkata, lalu kami menahannya hingga kami menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya kami di Madinah, kami ceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, tidakkah kalian tahu bahwa itu adalah ruqyah? Bagilah kambing itu dan berikan juga aku dari bagiannya. 90 Musnad Ahmad 10793 dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, bahwasanya Jibril alaihi salam datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, wahai Muhammad, apakah engkau sakit? Beliau bersabda, ya benar. Jibril berkata, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhiyuka min syarri kulli nafsin wa 'ainin yashfiyuka bismillahi arqik. Dengan nama Allah aku ruqyah engkau dari setiap sesuatu yang menyakitimu, dari setiap jiwa dan ain, semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyah engkau. 91 Musnad Ahmad 10972 dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya beberapa orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sebuah kampung dari perkampungan Arab, namun orang-orang kampung tersebut tidak menerima mereka. Ketika sikap mereka masih seperti itu, seorang pemimpin mereka disengat kalajengking. Lalu mereka pun berkata, apakah di antara kalian ada yang mempunyai obat atau seorang yang bisa meruqyah? Lalu para sahabat Nabi pun berkata, sesungguhnya kalian tidak mau menerima kami, maka kami pun tidak akan melakukannya sehingga kalian memberikan imbalan kepada kami. Akhirnya mereka pun memberikan segerombolan kambing. Abu Sa'id berkata, lalu seorang sahabat Nabi membaca Ummul Qur'an
Al-Quran dan mengumpulkan ludahnya seraya meludahkan kepadanya hingga laki-laki itu sembuh. Kemudian orang-orang kampung itu memberikan kepada para sahabat Nabi beberapa ekor kambing. Namun para sahabat Nabi berkata, "Kita tidak akan mengambilnya hingga kita bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini." Lalu mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pemberian itu hingga membuat beliau tertawa. Kemudian beliau bersabda, "Tidak tahukah bahwa itu ruqyah? Kalian ambil dan berikanlah bagianku." 92 Musnad Ahmad 11046. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim suatu ekspedisi yang aku berada di dalamnya. Kami mendatangi sebuah kampung lalu kami meminta agar mereka menjamu kami. Namun mereka enggan untuk menjamu kami dengan sesuatu pun. Lalu datanglah seorang laki-laki dari penduduk kampung tersebut kepada kami seraya berkata, "Wahai orang-orang Arab, apakah di antara kalian ada seseorang yang dapat meruqyah?" Maka Abu Sa'id pun menjawab, "Saya, memang siapa yang harus diruqyah?" Ia menjawab, "Pemimpin kampung akan meninggal." Abu Sa'id berkata, "Kemudian kami pun pergi bersamanya. Lalu aku meruqyahnya dengan membacakan Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, berulang-ulang hingga ia sembuh. Lalu mereka memberikan kepada kami makanan dan kambing yang digiring. Maka berkatalah seorang dari sahabatku, dalam masalah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum memberikan izin kepada kita, maka kita tidak akan mengambil sesuatu pun darinya hingga kita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami pun menggiring kambing tersebut hingga kami mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami ceritakan hal itu kepada beliau. Beliau pun bersabda, "Makanlah dan berikan pula kami. Tidak tahukah bahwa itu adalah ruqyah?" Abu Sa'id berkata, "Aku berkata, hal itu terpatri dalam hatiku." 93 Musnad Ahmad 11108 dari Abu Sa'id, bahwa Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Apakah engkau merasa sakit wahai Muhammad?" Beliau menjawab, "Ya benar." Jibril berkata, "Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhiyuka min syarri kulli 'ainin wa nafsin yashfiyuka bismillahi arqi." Dengan nama Allah aku ruqyah kamu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejelekan setiap ain dan jiwa jahat. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku ruqyah kamu. 94 Musnad Ahmad 11131 dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluh sakit, lalu datanglah malaikat Jibril kepada beliau dan meruqyahnya. Jibril berucap, "Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhiyuka min kulli 'ainin wa hasidin yashfiyuka." Atau ia mengucapkan, "Allahu yashfiyuka." Dengan nama Allah aku ruqyah engkau dari setiap sesuatu yang menyakitimu, dari setiap ain dan jiwa. Semoga Allah menyembuhkanmu. Atau ia mengucapkan, "Semoga Allah menyembuhkanmu." 95 Musnad Ahmad 11285 dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit, maka Jibril mendatanginya seraya mengucapkan, "Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhiyuka min kulli hasidin wa 'ainin Allahu yashfiyuka." Dengan nama Allah aku ruqyah engkau dari setiap sesuatu yang menyakitimu, dari setiap pendengki dan ain. Semoga Allah menyembuhkanmu. 96 Musnad Ahmad 11361 dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Kami singgah pada suatu tempat, lalu datanglah seorang wanita kepada kami dan berkata, 'Sesungguhnya pemimpin wilayah ini sedang sakit, maka apakah dari kalian ada seseorang yang bisa meruqyah?' Abu Sa'id berkata, "Maka berdirilah seorang laki-laki mengikuti wanita tersebut, padahal kami mengira bahwa laki-laki tersebut kurang bagus dalam membaca Al-Quran." Laki-laki itu akhirnya pergi bersama wanita tersebut, lalu ia meruqyahnya sampai sembuh sehingga mereka memberikan 30 ekor kambing kepadanya. Abu Sa'id berkata, "Dan aku mengira bahwa laki-laki itu berkata, 'Mereka telah memberikan kami minuman susu.'
Maka ketika ia telah kembali kami pun bertanya kepadanya, "Apakah engkau pandai meruqyah?" Ia menjawab, "Tidak, aku hanya membacakan Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah." Abu Sa'idi berkata, aku lalu berkata, "Kalian jangan melakukan apapun sehingga kita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka ketika telah tiba, kami datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada beliau, maka beliau pun bersabda, "Tidak tahukah bahwa itu adalah ruqyah? Bagilah hadiah itu, dan ikutkan aku dalam pembagian kalian." 97. Musnad Ahmad 11729. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan untuk membolehkan ruqyah untuk menyembuhkan penyakit yang ditimbulkan oleh ain, sorotan mata, demam dan cacar. Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ashim dari Yusuf bin Abdullah ibnu Harits dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia menyebutkan sebagaimana dalam hadits di atas. 98. Musnad Ahmad 11749. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan untuk meruqyah penyakit karena sebab ain, cacar, dan demam. 99. Musnad Ahmad 11834. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan meruqyah dalam penyembuhan penyakit yang ditimbulkan oleh ain, sorotan mata, demam, dan cacar. 100. Musnad Ahmad 12074. Telah menceritakan kepada kami Abdus Shomat, telah bercerita kepadaku bapakku, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, berkata, saya menemui Anas bin Malik bersama Sabit, lalu Sabit berkata kepadanya, sesungguhnya saya merasa sakit, maka Anas bin Malik menawarkan diri. Maukah kamu saya ruqyah dengan ruqyah Abul Qasim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sabit berkata, tentu. Anas bin Malik berkata, ucapkan, Allahumma Rabbana muzhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta ishfi syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah Tuhan manusia, yang menghilangkan segala penyakit, sembuhkanlah, karena Engkaulah yang maha menyembuhkan, tiada penyembuh selain Engkau. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lagi. 101. Musnad Ahmad 13714. Dari Jabir berkata, pamanku melakukan pengobatan dengan ruqyah, pengobatan dengan cara membaca bacaan-bacaan ayat suci dan doa yang disyariatkan dari sengatan kalajengking. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, dia mendatanginya dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda telah melarang dari ruqyah. Bagaimana jika saya melakukan ruqyah dari sengatan kalajengking? Lalu beliau bersabda, barang siapa yang bisa memberi manfaat terhadap saudaranya, silahkan kerjakanlah. 102. Musnad Ahmad 13863. Dari Jabir, berkata Rasulullah melarang ruqa, perlindungan orang sakit dengan membaca zikir yang disyariatkan. Ibnu Numair berkata dalam haditsnya, lalu pamanku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sedang melakukan ruqyah dari sengatan kalajengking. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, lalu datanglah keluarga Amr bin Hasim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berkata, wahai Rasulullah, kami memiliki cara ruko, bentuk jamak, plural dari ruqyah, untuk melindungi dari sengatan kalajengking. Sedangkan Anda melarang cara ruko, bentuk jamak, plural dari ruqyah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, lalu mereka mempraktekannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, saya kira tidak mengapa. Barang siapa yang bisa bermanfaat bagi saudaranya maka lakukanlah. 103. Musnad Ahmad 14046. Jabir berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Asma binti Umais, kenapa keadaan tubuh anak-anak saudaraku kurus? Apakah mereka tertimpa kelaparan? Asma binti Umais berkata, tidak, tapi mereka terkena penyakit ain. Apakah kami boleh meruqyah mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan apa?
Maka Asma binti Umais menunjukkannya caranya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, "Ruqyahlah mereka." 104, Musnad Ahmad 14057. Dari Jabir bin Abdullah, ada seorang laki-laki Ansor berkata, "Apakah jika terkena kalajengking boleh diruqyah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian bisa bermanfaat terhadap saudaranya maka kerjakanlah." 105, Musnad Ahmad 14568. Jabir bin Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan pengobatan dengan cara ruqyah pada racun yang menimpa Bani Amr. 106, Musnad Ahmad 14570. Jabir bin Abdullah berkata, ada seseorang yang tersengat kalajengking ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada seseorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, apakah saya boleh meruqyahnya?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang melakukan hal yang bermanfaat kepada saudaranya maka lakukanlah." 107, Musnad Ahmad 14698. Abu Az-Zubair berkata, saya bertanya kepada Jabir tentang ruqyah. Maka dia berkata, telah mengabarkan kepadaku pamanku, salah satu orang Ansyar. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya meruqyahnya dari kalajengking." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bisa mendatangkan manfaat terhadap saudaranya dengan sesuatu, kerjakanlah. 108, Musnad Ahmad 14699. Dari Jabir, Amr bin Hazm dipanggil seorang wanita dari Madinah yang terkena sengatan ular agar dia meruqyahnya. Namun dia menolaknya. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau memanggilnya. Amr berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu Anda pernah melarang ruqyah, pengobatan dengan menggunakan bacaan yang disyariatkan." Beliau bersabda, "Bacakan hal itu kepadaku." Lalu dia membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak mengapa, sebab ruqyah pada hakikatnya adalah penawar pelindung." 109, Musnad Ahmad 14925. Ibnu Abu Huzamah dari bapaknya berkata, saya berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," Sufyan berkata dalam riwayatnya, saya telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menurut Anda tentang obat yang kami gunakan untuk mengobati penyakit, ruqyah yang kami praktekkan, dan penjagaan yang kami buat? Apakah bisa menolak dari takdir Allah sama sekali? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu semua termasuk takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. 110, Musnad Ahmad 14926. Dari Ibnu Abu Huzamah, salah satu Bani Al-Harits dari bapaknya, dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda tentang obat yang kami gunakan untuk mengobati penyakit, ruqyah yang kami praktekkan, dan penjagaan yang kami buat? Apakah bisa menolak dari takdir Allah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu semua termasuk takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala.